Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Afdal dari SMP Negeri 4 Kecamatan Payakumbuh. Saya adalah salah seorang dari peserta pelatihan Satu Guru Satu Inovasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia, di mana pada Sagosanov yang ke-70 ini dengan pemanfaatan aplikasi KineMaster dalam pembuatan video pembelajaran. Baik, kali ini kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu teknik dalam pengambilan video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengambil video dengan menggunakan beberapa bahan atau alat pendukung. Pada pembuatan video kita kali ini, saya nanti akan mencoba menggunakan beberapa alat-alat pendukung. Di antaranya yang pertama adalah ini sudah terpasang green screen. Jadi nanti kita akan menggunakan teknik green screen. Kemudian yang kedua, agar suaranya lebih jernih nantinya saya nanti akan menggunakan mikrofon dengan merek Boya. Oke. Kemudian saya juga menggunakan tripod sekarang yang sedang terpasang. Kemudian mengenai lighting, saya menggunakan lighting alami. Dan juga saya menggunakan kamera Oppo A92. Dan nanti dalam pengeditan video saya juga nanti akan menggunakan pen tablet dengan merek Huion A420. Oke, Bapak Ibu semua, mari saksikan teknik pengambilan video yang akan saya lakukan. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English with Mr. Abdul. Today we are going to learn about how to tell time in English. Everyone studies numbers when they first start learning a new language. However, talking about the time involves more than the numbers on the clock. Being able to ask questions and talk about time is fundamental to speaking any language. So, instead of simply saying that the number that you see on the clock, you can sound like a native by using the same phrases and terms that most English speakers do. You will learn every word and phrase you need to tell time like a natural. Okay, the words that we will use in telling the times are, the first one, EM. EM means that anti-meridian. Nah, jadi anti-meridian ini dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. And next, PM, post-meridian. Post-meridian dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. And then, longhand, yang artinya jarum panjang, shorthand, jarum pendek, second hand, jarum detik, alarm clock, jam beker, clock, jam dinding, watch, jam tangan, hour, jam, minute, menit, second, detik, o'clock. Nah, o'clock ini digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat pada pukul 12. And then, post, yang artinya adalah lebih, to, kurang atau menuju, a quarter, seperempat jam atau 15 menit, and the last, a half, setengah jam atau 30 menit. Kemudian, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, silakan lihat gambar di samping. Umumnya, ada dua rumus untuk menyatakan jam dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama, ada jam ditambah dengan menit. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah sekali untuk menunjukkan waktu, hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris. Ya, for example like this. 3.30. It is 3:30. Itu jam 3.30. Yang kedua, 6.45.
It is 6:45. Itu 6:45. Nah, cara yang kedua adalah minutes ditambah past or to ditambah dengan hour. Nah, pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya terlebih dahulu, baru jamnya, dan memakai kata past atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contohnya, it is 12:30. Itu jam 12:30 atau setengah 1 atau pukul 12:30. Nah, selanjutnya jam kurang. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan it is 10:09 atau jam 9 kurang 10 menit atau jam 9:50. Atau yang kedua, it's 5:03. Jam 3 kurang 5 menit atau jam 2:55 menit. Nah, atau it is 4:45. Jam 5 kurang 15 menit atau pukul 4:45 menit. Atau contoh yang selanjutnya, it is a quarter to 5. Jam 5 kurang 15 menit atau pukul 4:45 menit. Well, my students, adapun kalimat untuk menanyakan jam, yang pertama, what time is it now? Nah, artinya adalah jam berapa sekarang. The second hand, well, my students, ada beberapa kalimat untuk menanyakan jam kepada seseorang. The first one, what time is it now? Artinya adalah jam berapa sekarang. Second, what is the time? Jam berapa sekarang. Third, what time is it right now? Jam berapa sekarang. And then, do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? Next, may I know what time is it? Bolehkah aku tahu jam berapa sekarang? And then, what time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya mulai bermain? Next, when does the store is open? Kapan tokonya mulai dibuka? And the last, when should we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Okay, for example like this. Hey, what time is it now? It is 8:10. Nah, untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata o'clock digunakan untuk jam tepat. Quarter, seperempat, digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Untuk membaca jam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. The first, kata o'clock digunakan untuk jam tepat. Quarter atau seperempat digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih dari 15 menit. Kemudian, untuk membaca jam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. The first, kata o'clock digunakan untuk menyatakan jam tepat. Kemudian quarter atau seperempat dinyatakan atau digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Sedangkan half atau setengah digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, jam tepat. Jika jam menunjukkan jam tepat atau pas,
jarum panjang tepat di angka 12, maka kita harus mengatakan seperti ini. It is 7 o'clock. Itu jam 7 tepat. It is 9 o'clock. Itu jam 9 tepat. It is 11 o'clock. Itu jam 11 tepat. Nah, yang kedua, jam lebih. Nah, jika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan yang kedua, jam lebih. Jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan seperti ini. Contohnya pukul 8.10, berarti it is 10 minutes past 8. Yang kedua, jam lebih. Jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan seperti ini. Contohnya, pukul 8.10, it is 10 minutes past 8. Atau pukul 11.15 menit, it is a quarter past 11. Atau pukul 12.30, it is a half past 12. Well, my beloved students, I think that's all my explanation for today. And thank you for watching this video. See you in the next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.